Selamat pagi. Untuk hari ini saya kembali mengajar melalui video dikarenakan hari Senin ini ternyata tanggal merah ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi kita tetap semangat ya untuk belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja portofolio. Nah, kita lihat ya, di sini evaluasi kinerja portofolio yang dilakukan investor ini mencakup dua hal. Yang pertama, evaluasi kemampuan portofolio memperoleh return di atas portofolio yang dijadikan sebagai patokan atau benchmark. Jadi, ketika kita membandingkan antara portofolio yang kita miliki dengan portofolio yang dijadikan benchmark, ternyata jika portofolio kita berada di atas benchmark tersebut, maka dinyatakan bahwa portofolio yang kita miliki ini memiliki kinerja yang baik. Atau kita juga bisa mengevaluasi kinerja portofolio dengan cara kesesuaian antara perolehan return dengan risiko yang ditanggung oleh investor. Jadi selain kita mengevaluasi kinerja portofolio dengan membandingkan dengan benchmarknya, kita juga bisa mengevaluasi kinerja portofolio dengan cara melihat apakah return yang kita dapatkan itu sesuai dengan risiko yang kita dapatkan juga. Nah, jadi dua hal. Yang pertama, kita bandingkan dengan benchmark. Yang kedua, kita lihat kesesuaian antara return dengan risiko. Nah, kemudian kita lihat ya, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat risikonya. Jadi, kita lihat ya, kita sudah belajar bagaimana cara menghitung return dan risiko, dan juga kita juga belajar bagaimana cara meminimalisasi risiko gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah periode waktu. Ya, perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita melakukan atau menyimpan uang dalam bentuk investasi, ini periode waktu itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Contohnya jika kita misalnya menyimpan uang di saham, tentunya untuk mendapatkan keuntungan itu baru kelihatan setelah di atas 5 tahun. Ya, beda halnya kalau misalnya kita berinvestasi di aset-aset jangka pendek, biasanya dalam periode kurang dari 1 tahun pun kita sudah bisa melihat hasilnya. Tetapi kalau misalnya saham, biasanya kita lihat di atas 5 tahun baru kelihatan. Nah, sedangkan di bawah 5 tahun sifatnya masih berfluktuasi ya. Kemudian penggunaan benchmark yang sesuai. Nanti kita lihat kita mau menggunakan benchmarknya apa gitu ya. Nanti kita akan belajar bahwa kita bisa kemarin juga kita sudah belajar ya mengenai model-model keseimbangan seperti capital market line atau security market line. Nah, kedua garis tersebut bisa digunakan sebagai benchmark. Yang keempat, kita juga harus lihat dari tujuan investasinya. Termasuk misalnya untuk apa sih kita ini berinvestasi. Misalnya Anda dari sekarang simpan uang, apakah misalnya untuk tadi ya, untuk menabung, untuk misalnya modal usaha, atau misalnya untuk menikah. Nah, kita lihat dari investasi yang kita simpan selama bertahun-tahun, apakah bisa mencapai tujuan investasi tersebut. Itu juga salah satu bentuk evaluasi dari kinerja portofolio. Seperti yang sudah kita pelajari di awal gitu ya, bagaimana sih sebenarnya mengukur return portofolio. Jadi di sini ada dua cara ya. Jadi untuk bagaimana cara mengukur evaluasi kinerja portofolio, salah satunya di sini kita bisa ya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengukur berapa sih return yang didapatkan. Cara mengukur return portofolio ini dibedakan menjadi dua cara, ada time weighted rate of return dengan dollar weighted rate of return. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ketika kita menghitung time weighted rate of return, ini mungkin rumusnya agak-agak Anda kenalin gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, time weighted rate of return ini berdasarkan kepada waktu, di mana pengukuran return itu kita lihat dari waktu ke waktunya. Ini saya di sini ada rumusnya ini agak kurang ya. Ini seharusnya diakar pangkatkan gitu ya.
di sini di akar pangkatkan, kita masuk akar pangkatkan dikurangi 1. Jadi seperti rumus yang sudah kita pelajari di geometric return gitu ya. Jadi time weighted rate of return ini intinya itu sama seperti kita menghitung geometric return, yaitu 1 plus R1 sampai dengan 1 plus Rn, sampai kapan kita menyimpan uang tersebut, kemudian di akar pangkat N kan, kemudian dikurangi 1. Jadi kita bisa dapatkan kira-kira berapa returnnya. Kemudian kita lihat di sini ada juga yang disebut sebagai dollar weighted rate of return. Ini juga sama ya, pengukuran return dari portofolio. Kalau yang tadi kita hanya mengukur berdasarkan dari penyimpanan uang kita selama per tahunnya, return per tahunnya berapa. Tetapi pada dollar weighted rate of return ini di dalamnya itu ada pengaruh terhadap arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi biasanya besarnya dollar rate of return ini akan kita lihat rumusnya seperti ini ya. Jadi nilai awal portofolionya berapa, kemudian kita lihat penambahan dananya berapa, kemudian kita present value kan, ditambah dengan kalau misalnya ada penarikan dana, itu juga kita present value kan, sampai dengan nilai akhir dari portofolio itu akhirnya kita present value kan. Ini adalah salah satu cara untuk mengukur dollar weighted rate of return. Nah, sekarang kita masuk ya ke intinya. Bagaimana sih cara kita mengukur kinerja portofolio? Caranya ada 3, yaitu kita bisa menggunakan indeks Sharpe, indeks Trenor, dan juga indeks Jensen. Nah, indeks Sharpe ini seperti namanya ya, seperti nama modelnya. Ini dikembangkan oleh William Sharpe. Nah, di mana di sini kita mengacu kepada benchmark, di mana benchmark yang digunakan adalah capital market line. Jadi kalau kita lihat yang namanya capital market line CML, bisa dilihat lagi itu menggunakan risikonya itu apa sih gitu ya. Coba kita buka lagi di pertemuan yang sebelumnya bahwa capital market line itu menggunakan standar deviasi sebagai acuan untuk risikonya. Ya, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa persamaan indeks Sharpe itu akan sama dengan return dari portofolio dikurangi dengan return aset bebas risiko dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kita bisa hitung kira-kira berapa indeks Sharpe-nya. Nah, kemudian ada indeks yang kedua, ini yang disebut sebagai indeks Trenor, sama seperti sebelumnya ya. Ini juga nama modelnya dikembangkan oleh Jack Trenor, di mana di sini berbeda dengan Sharpe yang menggunakan capital market line sebagai benchmark. Trenor ini menggunakan security market line atau SML sebagai benchmark. Bisa kelihatan ya, di sini Trenor menggunakan beta. Ya, menggunakan beta sebagai risiko ya, sehingga di sini rumus untuk indeks Trenor ini sebenarnya sama ya untuk bagian atasnya ya, itu akan sama dengan return portofolio dikurangi dengan aset bebas risiko, return aset bebas risiko dibagi dengan betanya. Jadi kalau tadi Sharpe dibagi dengan standar deviasinya, kalau Trenor itu dibagi dengan beta. Kemudian kita masuk ke indeks Jensen ya. Indeks Jensen ini menunjukkan return actual portfolio dengan expected return portfolio berada pada maksudnya adalah berada pada security market line. Karena di sini kita lihat menggunakan beta juga. Jadi sama halnya dengan indeks Trenor, indeks Jensen pun menggunakan benchmark untuk perhitungan evaluasinya tersebut menggunakan security market line. Nah, bisa kita lihat rumus dari persamaan indeks Jensen adalah, ini kelihatannya panjang ya, return dari portofolio dikurangi dengan berapa sih return aset bebas risiko ditambah RM, return pasar dikurangi aset bebas risiko dikalikan dengan beta portofolio. Jadi bisa dilihat di sini, ini sebenarnya rumusnya panjang ya, tetapi nggak usah takut, sebenarnya yang dalam kurung itu adalah rumus dari CAPM. Jadi kalau misalnya Anda buka lagi,
ini sama halnya dengan rumus CAPM, cuman rumus CAPM-nya rumus CAPM untuk portofolio. Ya, itu persis sama. Jadi sebenarnya di sini indeks Jensen ini kita mengurangkan berapa sih return portofolio dikurangi dengan bagaimana kondisi aset tersebut pada kondisi seimbang, yaitu sesuai dengan security market line. Sama seperti halnya kita belajar kemarin ya, over value, under value. Nah, bisa kelihatan tentunya kalau return portofolionya di atas dari CAPM, itu berarti kinerjanya bagus. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Di sini sebenarnya untuk perhitungannya gampang, Anda tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Di sini sudah given ya, ada rata-rata return dari portofolio A, portofolio B, portofolio C, portofolio D, dan juga return portofolio pasar. Kenapa kita butuh informasi mengenai return portofolio pasar atau return IHSG ya kalau di Indonesia? Ini kita bisa jadikan sebagai benchmark ya, sebagai acuan, sebagai patokan bahwa jika kinerja kita berada di atas pasar, berarti kinerja portofolio tersebut bagus. Kita juga memiliki informasi terkait return dari aset bebas risiko. Tentunya return aset bebas risiko juga kita perlukan tadi ya untuk menghitung masing-masing indeks Sharpe, indeks Trenor, dan indeks Jensen. Kemudian di sini ada informasi terkait standar deviasi. Seperti yang kita ketahui bahwa standar deviasi itu juga menghitung risiko ya, menghitung risiko berdasarkan variansnya ya. Di sini tentunya juga kalau misalnya kondisinya adalah berdasarkan capital market line atau indeks Sharpe, kita membutuhkan data terkait standar deviasi. Sedangkan untuk indeks Trenor dan Jensen, kita juga perlu mengetahui ya risiko dari portofolio tersebut jika dilihat dari volatility-nya atau berdasarkan security market line. Nah, dari informasi tersebut, maka kita diminta untuk menghitung kinerja 4 jenis portofolio tersebut berdasarkan indeks Sharpe, Trenor, dan Jensen. Kemudian kita bandingkan dengan kinerja pasar. Nah, kita lihat ya, ini sebenarnya kita hanya memasukkan saja angkanya. Jadi berapa sih return portofolio dikurangi dengan aset bebas risikonya dibagi dengan risikonya. Jadi kalau kita lihat ya, saya berikan contoh misalnya di sini portofolio A rata-rata returnnya adalah 10%, kemudian dikurangi dengan RF-nya yaitu 8%, dibagi dengan standar deviasinya yaitu 15%. Contoh berikutnya misalnya portofolio B, berarti kita tinggal kurangkan rata-rata return yang 12,3% dikurangi dengan 8% dibagi dengan standar deviasinya sebesar 9,5%. Sampai kita hitung, jangan lupa kita juga di sini harus menghitung berapa sih indeks Sharpe dari pasar. Pasar sendiri adalah 13% dikurangi 8% dibagi dengan standar deviasinya 12%. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa indeks Sharpe A sebesar 13%, indeks Sharpe B 45%, kemudian indeks Sharpe C 33%, indeks Sharpe D 61%, dan indeks Sharpe pasar itu sebesar 42%. Di sini kita lihat ya, yang kita jadikan patokan itu adalah pasar. Berarti jika kita lihat bahwa semua kinerja portofolio di atas kinerja pasar itu dinyatakan bagus. Jadi kalau kita lihat dari A sampai D, yang kita nyatakan bagus itu adalah portofolio yang berada di atas 42%, yaitu portofolio B dan juga portofolio D. Itu kita lihat ya, bahwa kedua portofolio tersebut itu dinyatakan bagus. Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh indeks Trenor ya. Indeks Trenor sama seperti halnya indeks Jensen, bedanya di sini kita menggunakan beta ya sebagai bentuk risikonya ya. Kita hitung berdasarkan security market line-nya.
Jadi contohnya di sini tenor A itu adalah 10% dikurangi dengan RF-nya 8% dibagi dengan beta ya. Ini kita hitung dari A sampai D ya. Tetapi jangan lupa di sini kita lihat kita juga harus menghitung indeks tenor dari pasar ya. Caranya gimana? Pasar itu tinggal kita kurangkan rata-rata return 13% dikurangi 8%, jangan lupa dibagi beta. Betanya berapa? 1. Tentunya Anda sudah belajar kemarin di model-model keseimbangan bahwa ketika kita belajar mengenai beta dari pasar itu akan sama dengan 1. Masih ingat kan? Jadi yang dinyatakan volatilitas tinggi itu kalau di atas 1, kemarin kita sudah belajar ya. Sedangkan yang memiliki volatilitas rendah atau risiko rendah itu adalah emiten-emiten atau saham-saham di bawah betanya di bawah 1 ya. Sehingga di sini kita tinggal sama seperti indeks Sharpe kita bandingkan. Kita bandingkan antara indeks tenor pasar dengan indeks tenor portofolio A, B, C, dan D. Kita lihat bahwa indeks tenor pasar itu sebesar 5%. Nah, kita lihat kira-kira indeks tenor portofolio apa saja yang berada di atas 5%. Kita lihat di sini ada indeks tenor C dan D ya. Jadi hasilnya agak berbeda. Tadi kalau berdasarkan Sharpe yang bagus itu adalah B dan D, sedangkan berdasarkan tenor yang bagus di sini adalah portofolio C dan D ya. Kemudian kita masuk ke indeks Jensen. Indeks Jensen di sini kalau kita lihat rumusnya ini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa ini sebenarnya kita menghitung sama seperti kita menghitung kemarin sekuritas undervalue atau overvalue. Kita hitung CAPM-nya, kemudian kita bandingkan dengan return portofolionya. Nah, return portofolio yang dikatakan bagus itu jika memiliki hasil atau indeks Jensen lebih besar daripada 0 ya, atau juga bisa kita nyatakan di sini bahwa indeks Jensen positif itu merupakan kinerja portofolio yang bagus berdasarkan indeks Jensen. Contohnya untuk tapi berbeda dengan indeks tenor dan indeks Sharpe. Di sini kita tidak perlu lagi membandingkan dengan kinerja pasar. Kenapa? Karena kalau kinerja pasar udah pasti di sini ya. Sudah pasti bahwa return portofolio pasar ini kalau kita kurangkan dengan CAPM-nya pasti 0. Kenapa? Karena RM di sini adalah return pasar, sedangkan return portofolio juga kita masukkan di sini. Sehingga kalau misalnya kita buat tentunya hasilnya akan 0 ya. Sehingga di sini kita hanya menghitung portofolionya saja. Kita tidak menghitung indeks Jensen untuk pasar karena sudah pasti nilainya adalah 0. Nah, tinggal kita masukkan sama seperti tadi ya. Kita masukkan contohnya untuk portofolio A, return portofolio pasar. Kita tentunya punya info di sini ya, return portofolio pasar berapa dikurangi dengan RF 8%. Kemudian ditambah dengan tadi ya, market premium kita kurangi terlebih dahulu 13%. Dikurangi 8% dikalikan beta 0,5 ya. Jadi kita dapatkan di sini bahwa ya ternyata CAPM-nya itu di 10,5%. Sehingga kalau kita hitung 10% dikurangi 10,5% maka hasilnya akan minus. Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita lihat ya, yang berbeda hanya angkanya itu untuk menghitung CAPM itu hanya di betanya saja. Ya, kita lihat ya. Hanya berbeda di betanya saja. Sedangkan semuanya sama ya, karena RF dan RM-nya itu adalah sama. Dan juga kita lihat return portofolionya juga berbeda-beda ya. Nah, sehingga bisa kita dapatkan di sini bahwa yang nilainya positif itu hanya portofolio C dan portofolio D. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kenapa sih ternyata indeks Jensen ini sama dengan indeks tenor? Karena mereka menggunakan benchmark yang sama, yaitu sama-sama menggunakan security market line, sama-sama menggunakan beta ya untuk mengukur risikonya.
Sehingga kalau kita lihat di sini sama seperti indeks Trenor, di sini bahwa portofolio yang memiliki kinerja yang bagus berdasarkan Jensen itu portofolio C dan D. Gitu ya. Kenapa hasilnya sama dengan Trenor? Anda sudah bisa jawab ya. Karena sama-sama menggunakan benchmark security market line. Nah, sehingga kalau di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa berdasarkan indeks Sharpe, portofolio yang dinyatakan bagus itu adalah portofolio B dan D, gitu ya. Kemudian berdasarkan indeks Trenor yang dinyatakan baik itu adalah portofolio C dan D. Kemudian berdasarkan indeks Jensen yang dinyatakan baik itu adalah portofolio C dan D. Sehingga kalau kita lihat di sini ternyata indeks Trenor dan Jensen sama karena sama-sama menggunakan security market line. Tetapi kalau misalnya Anda diminta untuk memilih portofolio mana sih yang paling bagus berdasarkan ketiga indeks tersebut, maka kita bisa menjawab bahwa portofolio D lah yang paling bagus. Kenapa? Karena portofolio D itu bisa lolos ya, bisa masuk ke dalam kriteria di atas benchmark untuk masing-masing indeks. Ada indeks Sharpe, indeks Trenor, dan indeks Jensen. Oke, mungkin sekian untuk materi terkait evaluasi kinerja portofolio. Ini intinya sebenarnya Anda tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Tetapi kalau misalnya nanti pada saat realnya, tentunya ketika Anda memiliki return portofolio, Anda harus hitung terlebih dahulu berapa return dari portofolio. Tentunya Anda bisa menghitung, bisa menggunakan tadi ya time weighted return atau bisa menggunakan dollar weighted rate of return. Kemudian jangan lupa Anda juga harus cari yang pertama adalah return pasar. Return pasar itu tentunya kita juga bisa hitung dari return IHSG yang ada. Selain itu Anda juga harus tahu berapa return aset bebas risiko. Seperti yang kita bahas sebelumnya, return aset bebas risiko itu kita bisa hitung dengan kita bisa lihat berdasarkan tingkat suku bunga Bank Indonesia atau surat utang negara. Nah, mungkin yang agak ribet di sini adalah bagaimana cara menghitung beta. Karena biasanya informasi yang bisa kita ambil langsung itu adalah informasi jika kita memiliki beta itu biasanya per emiten. Contohnya kita bisa tahu ya, misalnya kita bisa googling berapa sih kira-kira beta dari saham misalnya Unilever, atau misalnya kita bisa googling berapa sih beta dari emiten Adaro. Tetapi kita nggak bisa hitung berapa sih sebenarnya beta dari portofolio yang terdiri dari misalnya Unilever dengan Adaro. Nah, inilah sebenarnya fungsi dari apa yang harus Anda kerjakan di pertemuan ke-11. Kita belajar mengenai ada yang disebut sebagai portofolio efisien. Salah satunya di situ nanti kita di tugas tersebut kan diberitahu bagaimana cara menghitung beta. Nah, nanti bisa Anda aplikasikan pada saat UAS nanti ya. Jadi bisa kelihatan kira-kira bagaimana sih cara menghitung beta ya. Oh, maaf maksud saya adalah cara menghitung beta di tugas model-model keseimbangan. Nanti kita akan bahas ya. Untuk tugas di model-model keseimbangan, sekalian juga Anda latihan kira-kira bagaimana cara menghitung betanya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa untuk minggu depan kita sudah mulai mengumpulkan tugas besar ya, yang terdiri dari infografis dengan tugas video. Tetap semangat, stay safe, dan stay healthy.